Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Nah, sudah pada tahu belum apa sih sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi dan berkembang biak pada perempuan. Adapun sistem reproduksi pada wanita yaitu genetalia. Genetalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genetalia eksternal dan genetalia internal. Genetalia eksternal yaitu bagian organ yang tampak dari luar, sedangkan genetalia internal yaitu bagian organ yang tampak dari dalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai genetalia eksternal atau bagian organ yang tampak dari luar. Apa saja sih bagian-bagian dari genetalia eksternal? Yang pertama di sini ada mons pubis. Mons pubis yaitu tempat tumbuhnya bulu. Yang kedua ada klitoris. Selanjutnya ada uretra, ada vagina, ada labia minora kiri dan kanan, labia mayora kiri dan kanan, ada anus. Nah, jarak antara vagina dengan anus disebut dengan perineum. Di dalam genetalia eksternal terdapat dua kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar Bartholin, yang kedua ada kelenjar Schwann, yang dimana kelenjar Bartholin yaitu terletak di sisi vagina, yang dimana fungsinya yaitu untuk melumasi vagina. Yang kedua ada kelenjar Schwann, letaknya yaitu di sisi uretra, fungsinya yaitu untuk menghasilkan cairan. Genetalia internal atau bagian organ yang tampak dari dalam. Yang di sini ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Selanjutnya di sini ada ampula tuba. Ampula tuba di sini berfungsi untuk bertemunya sel telur dan sel sperma. Di sini juga ada fimbriae. Selanjutnya di sini ada uterus. Uterus di sini berfungsi untuk berkembang biaknya atau berkembangnya janin. Selanjutnya di sini ada serviks atau. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pelvis atau panggul, yang dimana pelvis dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor yaitu yang dimana berada di atas linea terminalis, yang dimana fungsinya untuk menyongkong organ abdomen. Selanjutnya di sini ada pelvis minor. Pelvis minor yaitu berada di bawah linea terminalis, yang dimana fungsinya yaitu untuk menyongkong organ reproduksi. Selanjutnya di sini ada tulang keras. Tulang keras dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada 2 tulang koksai, yang ini, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksigius. Di tulang koksai dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ilium, ada isium, dan ada pubis. Lanjut ke tulang ilium, yang dimana di sini ada yang tebal ini disebut dengan crista iliaca. Selanjutnya di sini ada yang tonjolan ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Di bawahnya ada spina iliaca anterior inferior. Yang di belakangnya disebut dengan spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Kita lanjut ke tulang isium, yang dimana tulang isium ini terdapat yang berbentuk seperti mangkok ini disebut dengan acetabulum, yang ini disebut dengan foramina obturatorium, di sini disebut dengan spina ischiadica. Kita lanjut ke bagian pubis, yaitu di sini ada ramus superior osis pubis, yang di bawahnya ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk segitiga ini disebut dengan arcus pubis. Kita lanjut ke tulang sakrum, yang dimana tulang sakrum ini ada disebut dengan promontorium, yaitu tonjolan yang ini disebut dengan promontorium. Di sini juga ada disebut dengan yang berlubang ini disebut dengan foramina sacralia anterior, dan yang belakang di sini disebut foramina sacralia
posterior. Kita lanjut ke coccygeus, yang dimana coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Jadi kita lanjut ke articulatio atau sendi, yang dimana articulatio atau sendi ini terdiri dari 4 bagian, yang dimana 2 articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang sacrum dengan tulang ilium. Yang kedua ada articulatio sacrococcygeus, yang dimana menghubungkan antara tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Yang ketiga ada articulatio symphysis pubis yang menghubungkan antara pubis kiri dan pubis kanan. Kita lanjut ke bagian lunak, yaitu ligamen, yang dimana di sini ada ligamentum iliolumbale. Nah, ini yang dimana menghubungkan antara tulang ilium dengan tulang lumbal kelima. Di sini juga ada ligamentum inguale, yang sini disebut dengan ligamentum inguale. Di sini juga disebut dengan ligamentum sacrospinale. Di sini disebut dengan yang ini disebut dengan ligamentum sacrotuberosum. Nah, yang terakhir di sini ada yang ini ligamentum sacrococcygeus, yaitu menghubungkan antara tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai musculus atau otot. Yang pertama di sini ada musculus bulbospongiosus. Yang ini disebut dengan musculus levator ani, musculus pinter ani maximus. Yang ini disebut dengan musculus ischiocavernosus, musculus gluteus maximus. Yang ini disebut dengan musculus levator ani, musculus pinter ani externus. Ini kita lanjut ke tipe pelvis, yang dimana 4 macam tipe pelvis, yaitu yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada anthropoid, yang keempat ada platypeloid. Tipe pelvis yang pertama di sini yaitu ginekoid, yang dimana tipe pelvis ini dimiliki oleh 41% wanita, aditusnya bulat, kelengkungan sakrum baik, dan spina ischiadica menumpul dan tidak menonjol. Tipe pelvis yang kedua yaitu android, yang dimana di sini tipe pelvis ini dimiliki oleh 33% pria dengan bentuknya itu seperti jantung. Dan tipe pelvis yang ketiga di sini yaitu anthropoid, yang dimana tipe pelvis ini dimiliki oleh laki-laki dengan pintu atas panggul oval, sempit, memanjang, ventrodorsal. Yang keempat di sini ada platypeloid. Platypeloid ini dimiliki oleh pria atau wanita itu jarang, dan pintu atas panggulnya itu berbentuk elif, sumbu panjang, transversal. Lanjut ke pengukuran panggul luar, yang dimana pengukuran panggul luar itu kita menggunakan jangka panggul dan medline. Yang dimana pengukuran panggul luar ini ada 4 cara, yaitu distansia spinarum. Distansia spinarum yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan. Nah, normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Yang kedua ada distansia cristarum. Distansia cristarum yaitu jarak terjauh dari crista iliaca kiri dan kanan. Nah, normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Conjugata externa yaitu jarak antara di atas symphysis pubis ke lumbal kelima, yang dimana normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Selanjutnya yang keempat yaitu kita lingkar panggul, kita menggunakan medline, yang dimana pengukuran ini dimulai dari atas symphysis pubis ke crista iliaca, lanjut ke lumbal 5, lanjut ke crista iliaca lagi, dan kembali ke symphysis pubis. Nah, normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Nah, itulah dari pengukuran panggul luar.